Apakah engkau pernah mendengar cerita tentang surga? Kita pasti akan mati. Apa kamu yakin pasti masuk surga? Seandainya kita sudah di depan pintu surga dan Allah bertanya, apakah alasanku mengizinkan engkau masuk di surgaku? Ada kabar baik, surga adalah hadiah gratis dari Allah yang namanya dia tidak perlu bayar apa-apa. Surga juga tidak dapat karena kamu berbuat baik, seperti rajin baca Alkitab, rajin belajar, rajin berdoa, dan lain-lain. Surga juga tidak dapat karena kamu layak menerimanya, seperti ranking satu di kelas, pendiam, dan lain-lain. Apakah yang menghalangi kita untuk masuk surga? Dosa. Dosa seperti marah-marah, bertengkar, menyontek, dan lain-lain. Surga juga tidak dapat karena kamu dosa seperti marah-marah, bertengkar, menyontek, dan lain-lain. Dosa juga tahu berbuat baik, tapi seperti baca Alkitab, belajar, berdoa, dan lain-lain, tapi tidak dilakukannya. Dosa sudah mengikat kita sehingga kita cenderung untuk berbuat dosa. Dengan dosa sebanyak ini, kita tidak mungkin masuk surga. Seperti orang yang tenggelam dalam lumpur hisab, tidak mungkin kita menarik rambut kita supaya mau mengeluarkan diri kita sendiri. Sebab hidup kita tidak seperti timbangan, asalkan kebaikan kita lebih banyak dari dosa kita, maka kita layak masuk surga. Mengapa? Karena tuntutan Allah adalah sempurna. Sempurna artinya tidak ada pun satu dosa yang kita perbuat. Tidak mungkin kita menyajikan kue dengan tepung, gula, mentega, dan 9 telur yang baik, tapi tercampur dengan 1 telur yang busuk. Satu dosa saja sudah mencemari semua kebaikan kita yang kita lakukan. Allah tidak seperti seorang kakek yang hanya mengasihi, tapi tidak ingin menghukum orang yang berdosa. Allah juga tidak seperti seorang polisi yang hanya adil, tapi tidak ingin mengasihi orang yang berdosa. Yang benar Allah kita kasih sekaligus adil, kasih yang tidak ingin menghukum, tapi adil yang harus menghukum. Hukuman dari dosa kita yaitu maut, artinya disiksa selama-lamanya di neraka. Apakah kamu melihat masalahnya bagaimana kasih dan adil dapat bertemu? Ada seorang jenderal yang bernama Jenderal Syamila yang bijaksana. Suatu malam pengawalnya melapor bahwa ada yang mencuri persediaan makanan dan jenderal marah. Jenderal mengumumkan siapa yang mencuri akan dicambuk 50 kali di depan umum. Tidak lain dan tidak bukan, yang mencuri ibu jenderal sendiri. Jenderal bingung. Jenderal harus menegakkan keadilan dari hukuman cambuk. Jenderal mengorbankan dirinya untuk ibu jenderal sendiri. Begitulah cara Allah menyelamatkan kita. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus mati di kayu salib, hidup dengan sempurna tanpa dosa. Yesus mati di kayu salib, sebelum dia mati, dia katakan sudah selesai. Artinya semua dosa-dosa kita sudah ditebus 1 kali seumur hidup. Karena dia Allah, dia bangkit, naik ke surga dan menawarkan surga sebagai hadiah gratis. Surga hanya didapat oleh iman. Iman seperti kunci-kunci ini, hanya 1 kunci saja yang dapat membuka pintu surga, yaitu iman yang menyelamatkan. Kunci-kunci yang lain yaitu iman yang tidak menyelamatkan, seperti hanya percaya Yesus hanya dihukum saja, percaya Yesus hanya diakal saja, atau mau mendapatkan hal-hal yang sementara seperti boneka, kue, sepatu, dan lain-lain. Iman yang menyelamatkan, percaya dengan Yesus kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni semua dosa-dosa kita untuk masuk surga. Ada sebuah akrobatik yang bernama Blondin. Dia akan menyeberangi Sungai Niagara dengan seutas kabel dan penonton bersorak-sorak, "Aku percaya." Dan Blondin bertanya, siapa yang percaya?
Brondin bisa menyeberangkan orang dengan selamat, menonton sorak-sorak. Aku percaya. Dan manajernya bertanya, siapa yang mau ikut? Ternyata tidak ada yang mau ikut. Dan ada seorang anak berteriak, aku percaya. Dan Brondin menerbangkan anak itu dengan selamat. Penonton memang percaya, tapi hanya di mulut atau di akal saja. Harusnya seperti anak itu, percaya dengan segenap hati kepada Brondin. Apakah kamu mengerti bagaimana bisa masuk surga? Apakah kamu mau menerima hadiah gratis yaitu surga? Mau. Ini caranya. Percaya dengan segenap hati kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni semua dosa-dosa kita untuk masuk surga. Menerima surga dalam Yesus dalam hati serta bertobat. Artinya semua dosa-dosa kita sudah ditebus satu kali seumur hidup. Jika ini yang kamu mau, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mengaku orang berdosa dan tidak layak masuk surga. Saya tahu Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya. Ampunilah saya. Masuklah dalam hati saya. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni dosa-dosa saya untuk masuk surga. Amin. Seperti janji Tuhan. Nah, jadi karena dia belum tahu baca, jadi orang yang baca. janji Tuhan apa? Janji Tuhan kunci baca. Aku berkata Padamu sesungguhnya barang siapa percaya yang mempunyai hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 47. Sekarang kita sudah menjadi anak-anak Allah dan Allah sudah menekan tangan kita meskipun iman kita lemah. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 10 ayat 28. Sekarang kita tahu meskipun kita mati, kita pasti masuk surga. Bukan karena kita berbuat baik. Tuhan ingin kita bertemu seperti rajin baca Alkitab, berdoa, beribadah, bersekutu dan bersaksi. Selamat datang di keluarga Allah. Wow, luar biasa, puji Tuhan, dan kemuliaan ke Tuhan. Sementara kalian cerita tadi, saya tuh bertanya-tanya, ini apa anak ini sudah bisa baca belum ya? Belum. Kalian belum bisa baca? Belum. Tapi kok kalian bisa bercerita dengan luar biasa sekali. Bagaimana caranya kalian menghafal cerita-cerita tadi? Dengar dari siapa, Sen? Kelly. Oh, dari Kak Kelly ya. Kakaknya yang usia 11, kelas 6 SD memang sudah bisa bercerita di hadapan teman-teman ya. Sempat di hadapan jemaat hari itu Kelly usia 12 tahun bisa cerita. 11 ya, puji Tuhan. Kalian senang bercerita seperti ini? Senang. Sudah pernah cerita sama siapa saja? Sama kakak siapa tadi? Kak siapa? Kak siapa cerita? Kak Alan. Kak Elon. 2 orang ya? Dia ada teman kakak-kakaknya, kemudian lagi datang di rumah bertamu, terus dia bilang, "Kakak duduk dulu di sini." Kakak sekarang umur berapa? 24 tahun. Sekarang anak 24 tahun dengar kata anak 5 tahun kata mau PI ada. Jadi itu kakak-kakak itu yang salah satunya dia suruh duduk kalau dia PI. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu, banyak orang berkata anak-anak kecil bisa apa? Ya. Tapi firman berkata apa? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Tuhan telah sediakan puji-pujian. Ketika anak-anak kecil berseru dalam Matius 21, Hosana bagi anak Daud.
para imam, ahli Taurat, jengkel. Dan mereka protes kepada Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau dengar apa kata anak-anak itu? Bapak Ibu, kita baca di Matius 21, Tuhan Yesus berkata, aku dengar. Dan tidakkah engkau dengar? Tidakkah engkau baca? Sudah ada tertulis di kitab Mazmur pasal 8 ayat 3. Bapak Ibu, hari ini kita boleh menyaksikan bahwa banyak anak di luar sana memang bisa hebat bercerita tentang hal-hal dunia, bisa menyanyi tentang hal-hal dunia, bisa juga menjadi orang-orang yang hebat secara standar dunia. Tapi hari ini lewat kehidupan klan, lewat kehidupan keluarga dari NCG, kita boleh menyaksikan bahwa anak-anak ada di dunia bukan hanya untuk dunia, tapi terlebih penting dari semua itu, anak-anak ada sebenarnya untuk menggenapi firman. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Tuhan telah sediakan puji-pujian. Dan kita rindu apa yang kita lihat dari klan yang kecil yang belum bisa baca tulis, tapi lewat pendengaran yang berulang-ulang dia boleh mengerti dan memahami cerita Injil. Dan ketika seorang mengabarkan Injil, disitulah ada puji-pujian untuk kemuliaan Allah. Kita rindu tidak hanya klan yang demikian, tapi kita rindu ada banyak anak-anak di kota Manado dan Sulawesi Utara secara keseluruhan boleh mengikuti teladan yang baik dari klan. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan kita rindu itu juga terjadi di seluruh Indonesia, di seluruh gereja, bahwa anak-anak punya potensi yang besar. Ternyata bersama anak kita bisa mengubah dunia ini. Itu sudah terbukti. Kami rindu lewat pelatihan KCE kita boleh menggenapi firman Tuhan sekali lagi. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Tuhan telah meletakkan puji-pujian untuk dia. Bukan karena nama KCE-nya, tapi supaya Injil Yesus Kristus makin disebarkan. Dan tidak hanya orang tahu sebagai satu pengetahuan belaka, tapi biarlah banyak anak sekolah minggu kita menjadi generasi yang tangguh ke depan, karena mereka punya fondasi iman yang kuat, dibangun dengan pengenalan yang benar kepada Yesus Kristus, dengan iman yang segenap hati, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu sukacita mengakhiri level kelas teacher trainer training di Kota Manado kali ini dengan kesaksian dari adik kita, Glenn. Amin teman-teman. Amin. Nah, semangat.